Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Diaulhan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bahasa ibu. Mengapa disebut bahasa ibu? Sebenarnya istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mother tongue, yang artinya bahasa pertama. Disebut bahasa pertama karena bahasa itulah yang pertama diajarkan kepada anak. Bahasa pertama dikuasai oleh sang anak melalui lingkungan terdekatnya, seperti orang tua, keluarganya, atau masyarakat di mana tempat dia tinggal. Contohnya, seorang anak yang tinggal di Majalengka. Karena mayoritas di Majalengka itu bahasa Sunda, maka bahasa Sunda adalah bahasa pertama anak tersebut. Selanjutnya yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua disebut juga sebagai bahasa resmi negara atau resmi kedaerahan. Bahasa kedua adalah bahasa lain yang dipelajari anak setelah bahasa ibu. Sebagai contohnya yaitu seorang anak yang tinggal di Jawa Timur, katakanlah di Surabaya. Karena mayoritas di Surabaya itu bahasa Jawa, maka ketika ia sudah memasuki sekolah, lalu di sekolah ia mempelajari bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kedua yang digunakan anak tersebut. Selanjutnya yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional disebut juga sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa identitas suatu negara. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk menyatakan aspirasi kebangsaan seperti bahasa perjuangan bangsa, lambang kebanggaan bangsa, dan perwujudan jati diri atau identitas bahasa. Contohnya, bahasa nasional negara kita yaitu negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dimulai ketika peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda di Jakarta, pemuda-pemudi Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada kongres itu pula, bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di suatu tempat tersebut. Seperti halnya bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa lainnya. Contohnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Arab Saudi. Begitupun sebaliknya. Bahasa Arab adalah bahasa asing bagi Indonesia. Maka bisa disimpulkan bahwa bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi pada negara tersebut. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Jadi, persamaan di antara keempatnya yaitu sama-sama merupakan alat komunikasi. Adapun perbedaannya yaitu jika bahasa ibu hanya mempelajari keterampilan dan menulisnya saja, sedangkan bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing, mereka harus mempelajari unsur-unsur bahasa tersebut. Maksudnya seperti ini. Bagi pembelajar bahasa ibu, tentu mereka sering mendengarkan, mengucapkan, baik dari segi pelafalan maupun kosakata ataupun susunan kata-kata lainnya. Nah, bahkan mereka sudah bisa berbicara dengan baik dan lancar. Sedangkan bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing, mereka belum sama sekali mendengarkan ataupun mengucapkan, baik itu dari segi pelafalan, intonasi, kosakata, maupun susunan kata-kata lainnya. Perbedaan lainnya yaitu bahasa ibu biasa disebut bahasa pertama karena bahasa itulah yang pertama dipelajari anak. Kalau kemudian si anak mempelajari bahasa lainnya yang bukan bahasa
bahasa ibunya, maka bahasa lainnya yang dipelajarinya itu disebut bahasa kedua. Adapun perbedaan lainnya yaitu bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu. Sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang bukan utama namun menjadi salah satu bahasa yang umum digunakan di suatu negara. Oke, masuk pembahasan yang terakhir yaitu posisi bahasa Arab bagi orang di Indonesia. Di Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing, sejajar dengan bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Dalam kedudukan sebagai bahasa asing, bahasa Arab di Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat penghubung antar bangsa. Sebagai bahasa resmi bagi kurang lebih 20 negara Arab yang terbesar di dua benua Asia dan Afrika. Yang kedua yaitu alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Setidak-tidaknya pertumbuhan pembendaharaan kata terutama untuk istilah-istilah dalam peribadahan, filsafat, dan tasawuf. Kata-kata bahasa Arab yang dipinjam oleh bahasa Indonesia meliputi memiliki persamaan atau sinonim dalam bahasa Indonesia. Misalnya bakhil untuk kikir, taat untuk patuh, dan baiat untuk lantik. Yang ketiga yaitu alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa. Bahasa Arab selain merupakan bahasa agama juga merupakan bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh bagian dunia yang berperadaban. Pada saat itu muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Ibnu Khaldun, Al-Khwarizmi, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari bahasa Arab, sedikit banyak akan berguna untuk memahami sejarah perkembangan peradaban dunia Islam pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya. Yang terakhir yaitu bahasa agama Islam. Mayoritas bahasa Indonesia beragama Islam. Sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya berbahasa Arab. Di samping buku-buku tentang ajaran Islam sebagian besar berbahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab bagi kaum muslimin merupakan kebutuhan yang utama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.